Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Lamsyah. Di sini saya akan membicarakan materi tentang susunan negara. Maksud pembicaraan mengenai susunan negara ini ialah akan membicarakan bentuk-bentuk negara ditinjau dari segi susunannya. Negara apabila ditinjau dari segi susunannya akan menghasilkan dua kemungkinan bentuk susunan negara, yaitu satu, negara yang bersusun tunggal atau yang disebut dengan negara kesatuan. Dua, negara yang bersusun jamak yang disebut negara federasi. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang negara kesatuan. Negara kesatuan dapat pula disebut dengan negara unitaris. Negara ini ditinjau dari segi susunannya. Memanglah susunannya bersifat tunggal. Maksudnya, negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri dari atas satu negara, sehingga tidak ada negara dalam negara. Dengan demikian, dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. Ditinjau dari segi sejarah, ketatanegaraan serta ilmu negara pada permulaan perkembangannya, yaitu dari zaman purba, zaman kuno, zaman abad pertengahan, zaman Renaissance, kemudian memasuki zaman hukum alam baik abad 17 maupun abad 18. Kekuasaan para penguasa itu pada umumnya bersifat absolut dan masih dilaksanakannya asas sentralisasi dan asas dekonsentralisasi. Kedua asas itu secara singkat pengertiannya dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, asas sentralisasi adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan itu milik pemerintahan pusat. Dua, asas konsentrasi adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan itu dilaksanakan sendiri oleh pemerintahan pusat, baik yang ada di pusat pemerintahan maupun yang ada di daerah-daerah. Memang sesungguhnya lah setelah memasuki abad perkembangan hukum alam abad 17 dan abad 18 lahir dan berkembanglah usaha-usaha untuk membatasi kekuasaan para penguasa negara, yang antara lain dilakukan oleh John Locke dengan ajarannya hak asasi manusia, Montesquieu dengan ajarannya Trias Politica, Rousseau dengan ajarannya kedaulatan rakyat, Immanuel Kant dengan ajarannya negara hukum, dan Maurice Duverger dengan ajarannya pemilihan dan pengangkatan para penguasa negara yang akan memegang dan melaksanakan kekuasaan negara. Setelah negara-negara dunia ini mengalami perkembangan yang sedemikian pesat, wilayah negara menjadi semakin luas, urusan pemerintahannya menjadi semakin kompleks, serta warga negara menjadi semakin banyak dan heterogen. Maka di beberapa negara telah dilaksanakan asas dekonsentrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang melahirkan atau dibentuknya daerah-daerah otonom, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adapun ciri pokok daerah otonom ialah dibentuknya badan perwakilan rakyat yang representatif, yang dapat pula disebut parlemen atau dan perwakilan rakyat atau Bundesrat. Adapun dalam pelaksanaannya dapat pula dibuat kombinasi, yang pertama konsentrasi dan sentralisasi, kedua dekonsentrasi dan sentralisasi, ketiga dekonsentrasi dan desentralisasi. Bahkan kombinasi ini masih dapat ditambah dengan asas tugas pembantuan, sehingga kombinasinya menjadi dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Dan asas dekonsentrasi, asas desentralisasi, dan asas tugas pembantuan pada umumnya ini dilaksanakan di negara-negara kesatuan yang mendapatkan sebutan negara kesatuan, di dekonsentrasi, di desentralisasi, dan dilengkapi dengan tugas pembantuan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk negara yang kedua, yaitu negara federasi. Negara federasi adalah negara yang bersusun jamak. Maksudnya negara ini tersusun dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai undang-undang dasar sendiri serta pemerintahan sendiri. Tetapi kemudian karena suatu kepentingan, entah kepentingan politik, ekonomi, atau kepentingan lainnya, negara-negara tersebut saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerjasama yang efektif.
Namun, di samping itu, negara-negara saling menggabungkan diri tersebut yang kemudian disebut negara bagian, masih ingin mempunyai urusan-urusan pemerintahan yang wenang dan dapat diatur dan diurus sendiri. Di samping urusan-urusan pemerintahan yang akan diatur dan diurus bersama-sama oleh ikatan kerjasamanya tersebut. Negara federasi ini ada beberapa macam bagian. Yang pertama, yaitu negara federasi atau negara gabungan dan negara-negara bagian. Yang kedua, yaitu pemerintah negara federasi dan pemerintah negara-negara bagian. Yang ketiga, undang-undang dasar, yaitu undang-undang dasar negara federasi dan undang-undang dasar masing-masing negara bagian. Yang keempat, negara di dalam negara, yaitu bahwa negara-negara bagian itu beradanya di dalam negara federasi. Macam urusan pemerintahan, yaitu pemerintahan yang pokok-pokok dan yang berkaitan dengan kepentingan bersama negara-negara bagian. Jadi, yang diatur dan diurus bersama oleh pemerintah federasi itu pada prinsipnya adalah urusan-urusan pokok yang menentukan hidup matinya negara federasi tersebut. Diatur dan diurus oleh pemerintah federasi dengan maksud agar ada kesatuan, baik dalam hal pengaturannya maupun dalam hal pelaksanaannya serta penyelenggaraannya. Baiklah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Apabila ada kata saya yang salah atau ucapan yang salah, mohon dimaklumi dan dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.